Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan membahas materi dan soal-soal latihan yang ada di buku Bahasa Indonesia Kawan Seiring untuk siswa SD dan MI kelas 3 kurikulum Merdeka. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, kita sudah sampai pada halaman 115 ya. Kita akan belajar bersama-sama bagian menyimak ya. Ini ya, pada materi menyimak di halaman 115. Jadi guru akan membacakan sebuah informasi, kalian menyimak dengan seksama. Ya, ini di sini ada sebuah gambar ya, ada 4 orang anak, kemudian ini ada seorang perempuan dewasa, dan di sini ada ruang guru ya. Mari kita baca bersama-sama. Ardi, Edo, Rahman, dan Sugeng belum bersepakat. Mereka menemui Bu Tatia untuk bertanya. Bu Tatia memberi masukan dengan senang hati. Jenis makanan yang cocok untuk bazar adalah sebagai berikut. Proses pembuatannya mudah, enak dan berfaedah, harganya murah, tidak memerlukan banyak wadah, dipromosikan secara meriah. Ya, ini adalah jenis makanan yang cocok untuk bazar ya, yang sebagai masukan dari Bu Tatia. Nah, pertanyaannya adalah, ada 2 pertanyaannya. Menurut kalian siapakah Bu Tatia? Nah, menurut kalian siapa Bu Tatia ini? Ini Bu Tatia ya, dan ini Ardi, Edo, Rahman, dan Sugeng. Ini Bu Tatia. Menurutmu siapakah Bu Tatia? Ya. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kalian berpendapat demikian? Nah, ini ya. Baik, menurut saya Bu Tatia adalah guru ya, ibu guru dari Ardi, Edo, Rahman, dan Sugeng, bisa juga wali kelas mereka ya. Itu menurut saya. Mengapa berpendapat demikian? Karena ini ya, Ardi, Edo, Rahman, dan Sugeng menemui Bu Tatia di ruang guru ya. Seandainya Bu Tatia ini ternyata adalah ibu kantin ya, mungkin di sini adalah ruang kantin ya, tetapi karena di sini ruang guru, maka saya berpendapat bahwa Ibu Tatia adalah ibu guru mereka yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, ini ya. Baik, setelah menyimak, jelaskan makna kosakata berikut ini ya. Ini ada 4 kata yang dicetak dengan warna kuning ya, yang disorot dengan warna kuning. Ada kata bersepakat, masukan, bazar, dan berfaedah ya. Tulis kosakata dan masukkan ke kotak kamus ya. Nah, ini ya, kita harus mencari arti kata bersepakat, masukan, bazar, dan berfaedah ya, lalu ditulis dan dimasukkan ke dalam kotak kamus. Baik, di sini sudah saya tuliskan ya teman-teman ya. Arti kata bersepakat artinya adalah telah sepakat, sudah sepakat, atau setuju, seia sekata, atau bisa juga berarti bermufakat untuk melakukan sesuatu. Oke, sepakat, oke, setuju, yuk kita lakukan. Nah, begitu ya. Kemudian yang kedua, kata masukan. Masukan itu artinya adalah pendapat, saran, gagasan, atau bisa juga data yang diberikan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Nah, ini ya. Pendapat, saran, gagasan, atau data yang diberikan atau disampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan. Nah, ini ya. Masukan dari Bu Tatia tadi apa? Masukannya adalah kalau jenis makanan yang cocok untuk bazar itu adalah proses pembuatannya yang mudah saja, yang enak dan berfaedah, harganya yang murah, yang tidak memerlukan banyak wadah,
yang dipromosikan secara meriah, itu masukan dari Bu Tatia. Nah, itu ya. Jadi setelah menerima masukan, 4 anak ini akan mempertimbangkan masukan dari Bu Tatia. Kemudian kata yang ketiga yaitu kata bazar. Bazar artinya pasar yang sengaja diselenggarakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi tidak setiap hari ada ya. Dan jangka waktu tertentu ini juga bervariasi. Ada yang bazar hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, atau bahkan 1 bulan. Ya, ada bazar yang seperti itu. Kemudian yang keempat, berfaedah. Nah, berfaedah artinya adalah berguna, mendatangkan manfaat, atau bisa juga berarti menguntungkan. Berfaedah itu menguntungkan, ya. Baik, demikian untuk halaman 115 ya, tentang kegiatan menyimak ya. Kita bisa lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman 116 tentang kreativitas ya. Ya, kreativitas ya, kita diminta untuk membuat poster ya. Buatlah sebuah poster promosi untuk menjual barang ya. Kalian bebas menggunakan menentukan barang apa yang hendak dijual ya. Bisa makanan, bisa juga yang lain ya, minuman dan lain-lain. Kemudian gunakan kertas karton, alat warna, atau kolase. Apa itu kolase? Kolase adalah hiasan dari tempelan potongan kain, kertas, atau serpihan kayu ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan aplikasi pembuat poster dengan telepon cerdas atau komputer ya. Bisa juga pakai handphone ya, pakai HP kalian, dan membuat poster dengan aplikasi yang ada di sana, aplikasi pembuat poster. Kemudian pilihlah barang yang dijual sesuai minat kalian. Sebelumnya amati hal-hal yang harus ada di dalam sebuah poster. Nah, sebelum kalian membuat poster, mari kita amati dulu hal-hal yang ada dalam sebuah poster ya. Di sini ada sebuah poster promosi ya. Ada tulisan halal dan lezat tanpa bahan pengawet, kemudian ada tulisan bola-bola coklat, ada Rp2.000, kemudian ada Instagram dan nomor telepon ya. Nah, ini adalah merupakan bagian-bagian atau hal-hal yang harus ada dalam sebuah poster ya, sehingga poster kita ini menarik dan mudah dipahami dan tersampaikan maknanya. Nah, di sini yang pertama, ini di sini ada gambar ya. Ini merupakan foto atau gambar barang yang dijual. Nah, yang dijual adalah seperti ini. Kemudian bola-bola coklat ini adalah nama barang yang dijual. Ya, jadi jangan sampai calon pembeli atau pembaca poster atau yang melihat poster itu salah menafsirkan. Oh, ini bola-bola coklat toh. Saya kira ini adalah bola tenis ya, misalnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Atau tak kira itu durian. Saya kira itu adalah rambutan. Nah, jangan sampai menimbulkan salah penafsiran. Nah, ini ya. Ini harus jelas dan ditulis bola-bola coklat ini adalah nama barangnya. Kemudian tanpa bahan pengawet, itu halal dan lezat, itu merupakan keunggulan dari produk yang kita jual ya. Keunggulan dari bola-bola coklat yang kita jual, halal dan lezat, kemudian tanpa bahan pengawet. Kemudian ini Rp2.000 ini merupakan harga ya. Jangan sampai calon pembeli itu menerka-nerka ya. Berapa harganya ya? Kadang-kadang pembeli itu tidak semua pembeli itu mau menanyakan harganya dulu. Kadang-kadang kalau tidak ada harganya mereka menerka-nerka, jangan-jangan harganya itu mahal, sehingga karena ragu-ragu seperti itu mereka tidak jadi beli ya, tidak jadi mendekat karena takut uangnya kurang misalnya seperti itu, atau takut kemahalan gitu ya. Kalau kita cantumkan harganya, maka pembeli akan sudah tahu, oh harganya Rp2.000, dengan uang yang saya bawa saya bisa membeli sekian. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini ada gambar lain yang sesuai. Kemudian yang terakhir ini bola-bola coklat, bola-bola coklat, kemudian 081513243251. Ini adalah alamat atau nomor telepon atau media sosial dari penjual.
Nah, seperti ini ya. Jadi kalian nanti ketika membuat poster promosi, perhatikan hal-hal yang harus ada dalam poster tersebut ya. Dan lebih bagus lagi kalau poster yang kalian buat ini juga diwarnai secara penuh sehingga terlihat menarik, seperti contoh yang ada di halaman 116. Baik, kemudian kalau sudah, kalian nanti bisa mengisi lembar pemeriksaan ini ya di halaman 117. Kemudian selamat belajar ya, selamat berlatih membuat poster. Untuk halaman berikutnya akan kita bahas di video yang lainnya ya. Baik, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.